Sebelum menonton video alangkah baiknya untuk Anda sekalian para kaum rebahan wibu beban keluarga untuk menekan tombol subscribe, dan lonceng untuk mendapat notif updatean video terbaru. Halo Sobat Wibu dimanapun kalian berada, kali ini saya akan memberikan list anime seperti Tokyo Revengers. Tokyo Revengers ini merupakan sebuah film anime yang mengisahkan mengenai perjalanan hidup tokoh bernama Hanagaki Takemichi. Tokoh karakter Hanagaki Takemichi merupakan seorang pekerja yang merasa jika dirinya seorang yang payah dan pecundang. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung mulai ke list yang pertama. Bokutachi no Remake bercerita tentang Hashibaki Uya, seorang pengembang game yang berusia 28 tahun. Akan tetapi perusahaan miliknya bangkrut, dan ia pun kehilangan pekerjaannya. Karena sudah tidak memiliki apapun, Doi pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan tanpa disadari dia pun kembali ke masa lalu ketika ia sedang memutuskan untuk masuk universitas seni. Dan cerita tentang memperbaiki masa lalu Hashiba pun dimulai. 10年前の話だろそれ。2000。お兄ちゃん、さっきから何言っとんの？ Nomor 2, Re:Zero Kara Hajimaru. Anime ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Tappei Nagatsuki dengan ilustrasi oleh Shinichiro Otsuka. Kisah bermula dari Subaru Natsuki, diisi suara oleh Yusuke Kobayashi, yang tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi saat dirinya ingin kembali ke rumah setelah berbelanja. Saat sedang kebingungan, Subaru justru diserang oleh preman. Beruntung ia bertemu dengan gadis cantik berambut perak bernama Satella, diisi suara oleh Rie Takahashi. Satella akhirnya menyelamatkan Subaru dari preman tersebut. Sebagai ungkapan terima kasih, Subaru menawarkan bantuan kepada Satella yang saat itu sedang mencari orang yang mencuri lambangnya. Setelah mendapatkan lambang yang dicari oleh Satella, cerita tidak berakhir begitu saja. Tiba-tiba Subaru dan Satella terbunuh secara brutal. Namun, keanehan terjadi karena Subaru terbangun kembali di situasi saat ia sedang diserang oleh preman. Merasa janggal, Subaru akhirnya berusaha mencari jawaban terkait keanehannya ini, dan cerita tentang perjalanannya pun dimulai. どうなってんだ。 Nomor 3, Boku Dake ga Inaimachi. Satoru Fujinuma adalah seorang artis manga berusia 29 tahun yang berjuang untuk debut dirinya sendiri. Tapi, hal itu bukan satu-satunya masalah yang membuat Satoru frustrasi. Dia memiliki kekuatan supranatural unik, yakni mencegah kematian secara paksa. Kekuatan ini mengirim Satoru kembali ke waktu sebelum insiden kematian atau bencana terjadi dan mengulangi kejadiannya hingga insiden tersebut dapat dilalui tanpa terluka. Suatu hari, ia terlibat dalam sebuah kecelakaan yang telah menyebabkan dirinya dicurigai sebagai pembunuh. Berniat untuk menyelamatkan korban, Satoru nekat kembali ke masa SD, waktu di mana teman sekelasnya Kayo Hinazuki menghilang. Misi Satoru saat ini adalah menyelamatkan Kayo dan memecahkan misteri di balik menghilangnya Kayo, dan cerita pencariannya pun dimulai. いいか。この世から俺がいなくなったところで。目が開いた。 Nomor 4, Nobunaga Concerto. Saburo adalah siswa SMA yang tidak begitu pintar dan memiliki kebiasaan melarikan diri dari masalah. Suatu hari sekolahnya mengadakan study tour ke suatu tempat wisata sejarah bergaya Jepang kuno. Saburo yang tersesat di tempat wisata tersebut tiba-tiba terjatuh saat mencari jalan keluar. Dan saat tersadar ia berada di Jepang era Sengoku yang masih marak akan peperangan untuk mempertahankan wilayah. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, saat tersadar Saburo bertemu dengan Oda Nobunaga yang sangat mirip dengannya. Nobunaga pun meminta Saburo untuk menggantikan posisinya sebagai pewaris klan Oda yang memimpin provinsi Owari. Dan perjalanannya kembali ke masa Sengoku pun dimulai. 刀では。かっちょいい。Nomor 5, Saiki Kusuo no Shinan berkisah mengenai Kusuo Saiki, seorang remaja yang lahir dengan semua jenis kekuatan supernatural. Kemampuan Saiki bahkan membuat Shigeo Kageyama, dari Mob Psycho 100, terlihat seperti seorang amatir. Saiki tidak menyukai hal ini dan hanya ingin hidup seperti orang normal. Tapi kekuatannya selalu membawa Saiki ke situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anime ini memang tidak sepenuhnya beralur time leap, tapi di pertengah cerita kalian akan sering menjumpai Saiki Kusuo yang berusaha memperbaiki masa lalu dan melihat masa depan. Dan cerita tentang perjuangannya pun dimulai. の通り、超能力は今も健在。鍵開けてくんない？あれ、入れなくてさ。お！さすが超能力！鮮やかな手口だな。手口とか言うな。クソ。 Terima kasih karena Anda senantiasa gabut sampai menonton video ini sampai tamat.